Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Untuk materi ini agak sedikit panjang dan ini sangat penting sebelum kita memasuki materi tentang pecahan bentuk aljabar. Karena nantinya pemfaktoran ini akan digunakan untuk menyederhanakan pecahan ke bentuk perkalian dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai ke pemfaktoran. Nah, sebelum kita masuk ke pemfaktoran bentuk aljabar, coba kalian ingat-ingat. Kalau kita diminta untuk menentukan faktor dari 6, berarti kita mencari semua bilangan bulat yang jika dikalikan menghasilkan 6. Nah, untuk yang positif yaitu 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Berarti faktor dari 6 untuk yang positif yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, kalau untuk yang negatif, nah kita akan membahas yang negatif juga. Negatif 1 kali negatif 6, berarti kan negatif kali negatif menghasilkan positif. Berarti negatif 1 dikali negatif 6 yaitu 6. Kemudian apakah ada lagi? Ada, yaitu negatif 2 dikali negatif 3, yaitu hasilnya juga 6. Maka faktor dari 6 yang lain adalah negatif 6, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Nah, jika kita urutkan faktor-faktor dari 6 dari yang terkecil, yaitu adalah negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, dan 6. Ini untuk faktor-faktor pada bilangan bulat. Sekarang, perhatikan contoh berikut. Jika 2 dikalikan dengan 3 plus 4, nah, kalian bisa menghitungnya dengan cara yang seperti ini. Ini nanti sebagai penggambaran sebelum kita masuk ke bentuk aljabarnya. 2 kita kalikan 3 dulu, sehingga kita peroleh 6. Kemudian 2 dikalikan 4, yaitu 8. Positif atau negatif? Yaitu positif, karena 2 bernilai positif dan 4 juga bernilai positif. Berarti menjadi 6 ditambah 8. Nah, dari bentuk 2 dikalikan 3 plus 4 ini ke bentuk 6 ditambah 8, ini kita menyebutnya yaitu kita menjabarkannya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya dari 6 ditambah 8 ke bentuk 2 dikali 3 plus 4, ini namanya adalah memfaktorkan. Kita cari bentuk perkaliannya. Seperti tadi, 6 kita rubah ke bentuk perkalian yaitu mencari faktor-faktornya 1 kali 6, 2 dikalikan 3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau merubahnya dari 6 ditambah 8 ke bentuk perkalian? Nah, kita di sini seolah-olah belum mengetahui nantinya 2 dikalikan 3 tambah 4. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tentukan FVB dari 6 dan 8. Nah, kalau masih bingung bagaimana menentukan FVB dari 6 dan 8, silahkan disimak kembali materi tentang FVB dan KPK untuk bilangan bulat. Nah, FVB 6 dan 8 kita peroleh yaitu 2. Sehingga kita tulis di sini 2. Nah, setelah ini bagaimana? Kita bagi yaitu 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Kemudian 8 kita bagi 2, hasilnya adalah 4. 4 ini positif atau negatif? Positif. 8-nya positif, 2-nya positif. Berarti positif dibagi positif, positif. Nah, sehingga kita peroleh menjadi 2 dikalikan 3 plus 4. Nah, kita menggunakan FVB. Ini berlaku juga untuk bentuk aljabar. Oke, sekarang kita baru masuk ke pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, pemfaktoran bentuk aljabar ini untuk lebih memudahkan kita bagi menjadi beberapa bentuk. Nah, untuk yang bentuk pertama yaitu AX ditambah AY. Nah, ini memfaktorkannya bagaimana? Coba perhatikan, AX dan AY. Nah, AX ini bisa kita tulis menjadi A dikalikan X. Untuk AY bisa kita tulis menjadi A dikali Y. Nah, FVB dari AX dan AY yaitu adalah kita cari yang sama, variabelnya yang sama atau yang bilangan yang sama, yaitu A. A untuk AX itu memiliki pangkat 1 yaitu A pangkat 1 sebenarnya di sini, AY juga A pangkat 1. Berarti kita pilih yang pangkat rendah karena sama-sama A pangkat 1, berarti kita pilih A. Kita tulis A. Kemudian ini nanti akan dikalikan. Seperti tadi kita bagi.
yaitu AX kita bagi dengan A, yaitu hasilnya adalah X. Nah, untuk pembagian ini, bentuk aljabar ini, jika masih bingung, silahkan disimak pembagian pada bentuk aljabar. Kemudian AY ini juga kita bagi dengan A, jika kita peroleh Y, ya kan? AY dibagi A, hasilnya adalah Y. Positif atau negatif? Positif. Pemfaktoran dari AX ditambah AY sama dengan A dikalikan X plus Y. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama. 5X dikurangi 5Y. Bagaimana kita memfaktorkannya? Nah, sekarang perhatikan, 5X dan negatif 5Y. Faktornya itu berapa? Atau faktor persekutuan terbesar, FPB-nya, yaitu adalah 5. Berarti, nanti kita bagi 5X kita bagi 5, hasilnya adalah X. Dan negatif 5Y kita bagi 5, yaitu hasilnya adalah negatif Y. Oke, nah, 5X kurangi 5Y sama dengan 5 dikalikan X kurangi Y. Kalau masih ragu, coba 5 kali X, 5X. 5 dikali negatif Y, negatif 5Y. Sudah sama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. 20 AB dikurangi 15 AC. Nah, kalau kita mau memfaktorkan ini, kita bisa menggunakan pohon faktor seperti kemarin. Tapi di sini kita skip saja. Nah, sekarang 20 AB ini bisa kita tulis menjadi 2 kuadrat dikali 5 dikali A dikali B. Nah, kemudian 15 AC ini bisa kita tulis menjadi 3 dikali 5 dikali A dikali C. Nah, sekarang kita mau menentukan FPB-nya. Berarti kita cari faktor-faktor yang sama, yaitu 5 dan A. 5 di 20 AB dan 15 AC sama-sama berpangkat 1. A-nya juga sama-sama berpangkat 1. Berarti kita pilih FPB-nya itu 5 dikali A, sehingga kita peroleh 5A. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal nanti kita kalikan. Nah, pengalinya berapa? Yaitu 20 AB kita bagi 5A, hasilnya adalah 4B. Kemudian negatif 15 AC kita bagi 5A, hasilnya adalah 3C bernilai negatif, karena ini negatif 15 AC dibagi 5A. Negatif bagi positif, hasilnya adalah negatif. Sekarang kita ke bentuk pemfaktoran yang kedua, yaitu X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, sebelum kita lebih jauh, sekarang coba perhatikan ini. Jika kita punya X plus Y, kemudian kita kalikan X kurangi Y, bagaimana kita mengalikannya? Seperti langkah sebelumnya, yaitu X dikalikan X, yaitu X kuadrat. Kemudian X dikalikan negatif Y, sehingga kita peroleh negatif XY. Kemudian Y kita kalikan X, nah kita peroleh XY, nilainya positif. Kenapa? Y positif, X-nya positif. Nah, kenapa kok kita tidak menulis Y, X? Nah, pada alfabet X-nya terlebih dahulu kan, berarti kita tulis XY, akan lebih memudahkan nantinya. Kemudian Y dikalikan negatif Y, berarti positif kali negatif, negatif, Y kali Y, Y kuadrat. Berarti kita peroleh negatif Y kuadrat. Nah, sekarang perhatikan. Untuk negatif XY ditambah XY. XY dan XY ini seperti apa? Kalau kita punya negatif 1 ditambah 1, hasilnya berapa? 0. Berarti jika negatif XY ditambah XY, hasilnya juga 0. Karena 0, kita bisa mengabaikannya kan? Nah, sekarang, kalau X plus Y dikalikan X min Y, itu hasilnya X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, sekarang, dari X plus Y dikalikan X min Y, ini kita peroleh X kuadrat dikurangi Y kuadrat, ini kita menyebutnya adalah menjabarkan. Nah, sekarang, kalau kita punya X kuadrat dikurangi Y kuadrat, nantinya kita bisa menemukan kan sama kan? Berarti X plus Y dikalikan X min Y, ini kita menyebutkan memfaktorkan. Berarti memfaktorkan dari bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat menjadi X plus Y dikali X min Y. Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Kalau kita punya 4A kuadrat dikurangi 36B kuadrat, ini bagaimana kita memfaktorkannya? Langkah-langkahnya yaitu
kita buat dulu 4A kuadrat. 4A kuadrat ini bisa kita tulis menjadi 2A kali 2A. Ini kita buat sama, 2A dikali 2A, sehingga ini bisa kita tulis menjadi 2A dikuadratkan. Berarti 4A kuadrat ini bisa kita tulis menjadi 2A kuadrat. Kemudian yang 36B kuadrat bisa kita tulis menjadi 6B dikali 6B, sehingga bisa kita tulis menjadi 6B kuadrat. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Yang 4A kuadrat kita ganti dengan 2A kuadrat. Kemudian dikurangi yang 36B kuadrat kita ganti dengan 6B kuadrat. Coba perhatikan. Bentuk 2A kuadrat dikurangi 6B kuadrat ini seperti bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat kan? Nah, dengan X-nya apa? 2A, Y-nya apa? 6B. Nah, ini satu kesatuan, 2A ini satu kesatuan, dan 6B ini satu kesatuan. Nah, memfaktorkannya seperti apa? Kalau X kuadrat dikurangi Y kuadrat tadi, kita faktorkan menjadi X plus Y dikali X min Y, berarti di sini tinggal kita tulis menjadi 2A ditambah 6B dikalikan 2A dikurangi 6B. X-nya adalah 2A, Y-nya adalah 6B. Sekarang kita lanjut ke pemfaktoran bentuk yang ketiga, yaitu X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, dan X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita ke bentuk yang atas dulu, atau yang bentuk X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat. Kalau ini bagaimana kita memfaktorkannya? Nah, ini bisa kita tulis menjadi X kuadrat. Nah, perhatikan untuk 2XY. 2XY ini bisa kita tulis menjadi XY ditambah XY, kemudian ditambah Y kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, perhatikan untuk X kuadrat ditambah XY. Nah, kita faktorkan. X kuadrat ditambah XY seperti langkah bentuk pemfaktoran pertama kan? AX ditambah AY. Nah, sama kan? Berarti kita faktorkan. Nah, faktor dari X kuadrat ditambah XY yaitu adalah X, ini adalah FPB-nya. Berarti sekarang X kuadrat kita bagi X yaitu X, XY kita bagi X, hasilnya adalah Y, positif. Sehingga X kuadrat plus XY ini bisa kita faktorkan menjadi X dikalikan X plus Y. Kalau ini sudah, sekarang perhatikan ke bentuk yang XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini juga sama, kita faktorkan. Faktor dari XY ditambah Y kuadrat adalah Y. Positif atau negatif, kita pilih yang positif. Kenapa? Karena XY kita bagi Y adalah Y, Y kuadrat kita bagi Y adalah Y. Sehingga Y ini dikalikan X plus Y. Nah, sekarang perhatikan, untuk X dikalikan X plus Y dan Y dikalikan X plus Y, kita buat yang belakangnya ini sama, yaitu sama-sama X plus Y. Ini harus sama. Kalau sudah seperti ini, berarti kita memfaktorkannya menjadi X plus Y ini kita tulis di depan. Kemudian kita kalikan dengan X plus Y. X ini yang depannya ini, kemudian ditambah plus Y yang ini. Sehingga bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, itu pemfaktorannya adalah X plus Y dikalikan X plus Y. Karena ini sama, sehingga kita bisa menuliskan menjadi X plus Y kuadrat, seperti itu. Nah, contoh. Kita ke contoh yang keempat. A kuadrat ditambah 8AB ditambah 16B kuadrat. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita jabarkan. Ini menjadi A kuadrat ditambah 4AB ditambah 4AB. Nah, ini 8AB ini kita buat sama. Kemudian kita tambahkan dengan 16B kuadrat. Kita perhatikan untuk A kuadrat ditambah 4AB. Nah, faktor persekutuan terbesar FPB dari A kuadrat dan 4AB adalah A. Sehingga biar A ini menjadi A kuadrat ditambah 4AB, sehingga kita kalikan A plus 4B. Atau A kuadrat kita bagi A, hasilnya adalah A. 4AB kita bagi A, hasilnya adalah 4B bernilai positif. Sehingga A kuadrat ditambah 4AB bisa kita tulis atau bentuk faktorkan menjadi A dikalikan A plus 4B.
Kalau sudah, sekarang kita perhatikan yang 4AB ditambah 16B kuadrat. Faktor dari 4AB ditambah 16B kuadrat ini berapa? Yaitu adalah 4B. Kita pilih yang positif tandanya. Kenapa? Karena 4AB dibagi 4B hasilnya adalah A, 16B kuadrat dibagi 4B hasilnya adalah 4B. Nah, sehingga kita nanti akan memperoleh A plus B seperti yang di depannya ini. Kalau sudah seperti ini, nah sekarang kita perhatikan bentuk A dikalikan A plus 4B dan 4B dikalikan A plus 4B. Ini kan sudah sama kan? A pengalinya yaitu kita kalikan A plus 4B. Sehingga kita tarik di depan, kemudian dikalikan dengan A plus 4B. Karena bentuknya sama, sehingga A plus 4B kita kuadratkan. Nah, sekarang kita ke bentuk yang bawah, yaitu X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat. Ini mirip langkah-langkahnya. Yang membedakan cuma X kuadrat ini dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat. Pembedanya cuma di tanda negatif ini. Langkahnya mirip. Nah, ini bisa kita tulis menjadi X kuadrat. Nah, negatif 2XY kita tulis menjadi negatif XY dikurangi XY. Kemudian kita tambah Y kuadrat. Sekarang kita perhatikan untuk X kuadrat dikurangi XY. Ini bisa kita faktorkan menjadi X dikalikan X kurangi Y. Nah, X dikali X min Y. Kemudian untuk yang negatif XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini kita faktorkan juga menjadi Y. FPP dari XY dan Y kuadrat adalah Y. Kita pilih tandanya apa? Kita pilih tandanya negatif. Ini kenapa kita pilih tanda negatif? Nanti untuk negatif XY kita bagi negatif Y hasilnya adalah X, dan Y kuadrat kita bagi negatif Y hasilnya adalah negatif Y. Sehingga kita bisa membuat ini sama-sama X kurangi Y, dan ini juga pengalinya X kurangi Y. Kalau sudah seperti ini, kita perhatikan X dikali X min Y, dan ini kita perhatikan negatif Y dikalikan X min Y. Yang X min Y ini sudah sama, sehingga kita tarik ke depan, dan kemudian ini dikalikan dengan X dikurangi Y. Sehingga bentuk X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat, pemfaktorannya adalah X kurangi Y dikalikan X kurangi Y. Atau X min Y dikalikan dengan X min Y. Karena sama, ini bisa kita tulis menjadi X min Y dikuadratkan. Sekarang kita ke contoh soalnya. A kuadrat dikurangi 10A ditambah 25. Nah, ini agak sedikit. Ini bentuk ini bisa kita selesaikan seperti bentuk yang tadi, atau kita nanti ada pemfaktoran tersendiri. Sekarang kita langkah-langkahnya seperti contoh yang tadi. Sehingga ini bisa kita tulis jadi A kuadrat kita kurangi 5A dikurangi 5A, kemudian ditambah 25. Kita perhatikan yang A kuadrat dikurangi 5A. Ini kita faktorkan menjadi A dikalikan A kurang 5. Kemudian untuk yang negatif 5A ditambah 25 ini, faktor terbesarnya atau faktor persekutuan terbesarnya adalah 5. Kita pilih yang negatif. Sehingga negatif 5A kita bagi 5, nanti hasilnya adalah A. 25 kita bagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 5. Sehingga negatif 5 ini kita kalikan A dikurangi 5. Perhatikan A dikalikan A negatif 5 dan negatif 5 dikalikan A negatif 5 ini. Ini sudah bentuk sama. Nah, kenapa kita tadi memilih negatif 5 kok bukan plus 5? Ini agar kita memperoleh pengalinya sama, yaitu A dikurangi 5. Sehingga ini kita taruh di depan, kemudian kita kalikan dengan A dikurangi negatif 5. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi A kurangi 5 atau A negatif 5 dikuadratkan. Sekarang kita ke bentuk pemfaktoran yang keempat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, untuk A, B, dan C ini adalah suatu bilangan dengan syarat A-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau A-nya ini sama dengan 1, kita bisa memfaktorkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini menjadi X plus P atau X ditambah P dikalikan dengan X ditambah Q.
X plus P dikalikan X plus Q. Nah, ini dengan syarat apa? P ditambah Q, bilangan P ditambah Q ini hasilnya adalah B, yaitu koefisien dari X ini. Nantinya hasilnya sama dengan koefisien dari X, yaitu yang B. Kemudian, jika P dan Q kita kalikan, itu hasilnya sama dengan C. Langsung saja ke contoh soal. Misalkan X kuadrat ditambah 7X ditambah 12. Nah, di sini X kuadratnya variabelnya adalah 1 tidak perlu ditulis. Ini kalau kita faktorkan bagaimana? Nah, sekarang untuk memudahkan satunya kita tulis, ini untuk membantu saja. Langkah yang pertama yaitu 1 kita kalikan 12, yaitu koefisien dari X kuadrat kita kalikan dengan konstantanya, yaitu 12. 1 kali 12 yaitu ketemunya 12. Kalau sudah seperti ini, kita cari faktor-faktor dari 12. Yaitu faktor-faktor dari 12 yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Apakah ada lagi? Ada faktornya yang lain yaitu negatif 1 dikali negatif 12, negatif 2 dikali negatif 6, dan negatif 3 dikalikan negatif 4. Negatif kali negatif positif kan? Jadi negatif 1 kali negatif 12 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita sudah tahu faktor-faktornya. Nah, ini adalah seperti nilai yang C tadi, P dikalikan Q harus bernilai 12. Jadi kita sudah punya 6 pasang. Nah, syarat yang berikutnya apa? Nah, P ditambah Q, faktor-faktornya itu jika dijumlahkan harus sama dengan 7. Nah, 7 ini bernilai positif. Kenapa? Karena koefisien dari X adalah positif 7. Sehingga kita cari faktor-faktor ini, P ditambah Q yang menghasilkan nilai 7 positif. Nah, sekarang kita coba untuk yang 1 kali 12 ini berarti 1 ditambah 12 hasilnya 13. Kemudian 2 ditambah 6 8. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Untuk yang negatif yaitu negatif 1 ditambah negatif 12 hasilnya negatif 13. Untuk yang negatif 2 ditambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 10. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 7. Nah, kita mau yang hasilnya adalah 7 yang positif, berarti kita pilih 3 ditambah 4. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi X plus 3. Nah, 3-nya di sini kan positif, dikalikan dengan X plus 4. Ini sudah selesai. Berarti X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 hasilnya atau pemfaktorannya yaitu X plus 3 dikalikan X plus 4. Kalau untuk pengecekan silahkan dikalikan, yaitu X kali X dikalikan 4, nanti hasilnya adalah X kuadrat plus 7X plus 12. Kalau hasilnya ini berarti faktorannya sudah tepat. Nah, sekarang kita contoh yang ketujuh. Kalau tadi kan semuanya positif, di sini ada negatifnya. Kalau seperti ini bagaimana? Langkah-langkahnya sama saja. Di sini A-nya berarti nilainya 1, yaitu koefisien dari X kuadrat. Sama, kita kalikan 1 kalikan negatif 10, hasilnya adalah negatif 10. Kita cari faktor-faktor yang menghasilkan negatif 10, yaitu 1 kali negatif 10, 2 kali negatif 5, negatif 1 kali 10, negatif 2 dikalikan 5. Sekarang kita cari jika dijumlahkan hasilnya adalah berapa? 3, yaitu plus 3, atau 3 ini bernilai positif. Sekarang kalau kita jumlahkan 1 ditambah negatif 10 yaitu negatif 9, bukan. 2 ditambah negatif 5 hasilnya yaitu negatif 3, bukan. Negatif 1 ditambah 10 hasilnya adalah 9, bukan juga. Dan yang terakhir negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Kalau sudah seperti ini berarti pemfaktorannya yaitu kita pilih negatif 2 dan 5, sehingga kita peroleh X kurangi 2 dikalikan X ditambah 5. Ini adalah bentuk faktor dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Pemfaktorannya yaitu X kurangi 2 dikalikan X ditambah 5. Sekarang kita ke pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kok sama seperti yang bentuk keempat? Nah, di sini bedanya koefisien dari X kuadrat atau nilai A-nya itu tidak boleh bernilai 1.
Nah, kalau 0 bagaimana? Kalau 0 kan nanti 0 dikali X kuadrat kan 0, berarti tinggal BX plus C. Nah, pemfaktorannya ini bisa seperti ke bentuk yang pertama. Nah, di sini syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 1. Ya, jangan sama dengan 0 juga. Kemudian kita langsung saja ke contoh untuk pemfaktoran jika A-nya tidak sama dengan 1. Langkah-langkahnya mirip, yaitu karena A-nya itu bukan 1, ini kita kalikan juga, berarti 3 dikalikan 8, hasilnya adalah 24. Kita cari semua faktor-faktornya, jika dikalikan itu 24, dan nanti jika dijumlahkan hasilnya adalah plus 10. Nah, kita cari dulu semua faktornya, yaitu 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6, negatif 1 dikali negatif 24, negatif 2 dikali negatif 12, negatif 3 dikali negatif 8, dan negatif 4 dikali negatif 6. Nah, sekarang kita cari jika dijumlahkan hasilnya adalah koefisien dari X, yaitu 10. 10 ini bernilai apa? Positif. Apakah 1 ditambah 24 itu hasilnya 10? Bukan. 1 tambah 24 hasilnya adalah 25. Kemudian 2 ditambah 12 hasilnya adalah 14. 3 ditambah 8, 11. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Nah, ini sudah ketemu kan sebenarnya. Kita lanjutkan dulu, yaitu negatif 1 ditambah negatif 24 hasilnya adalah negatif 25. Lanjut. Nah, sekarang karena kita mau mencari yang 10 positif, kita pilih 4 plus 6. 4 dan 6 berarti. Sehingga ini bisa kita tulis jadi 3X ditambah 4X ditambah 6X ditambah 8. Nah, penulisannya 4 dan 6 itu kan yang lebih kecil 4. Ini biasakan yang 4-nya kita tulis di sebelah kiri menjadi 4X ditambah 6X. Ini untuk memudahkan nantinya. 4X tambah 6X kan 10X. Berarti ini boleh kita pecah menjadi seperti ini. Mencari faktor-faktornya tadi, kita mau menentukan 10X itu kita tulis menjadi berapa. Di sini kita tulis menjadi 4X plus 6X. Sekarang perhatikan untuk 3X kuadrat ditambah 4X. Ini kita faktorkan. Kalau faktorkan bentuk ini, kalau kita hanya memperhatikan 3X kuadrat plus 4X, ini kita bisa menggunakan pemfaktoran seperti bentuk yang pertama. Sehingga hasilnya nanti kita peroleh X dikalikan 3X plus 4. Kemudian untuk 6X ditambah 8, ini kita faktorkan juga, yaitu di sini 6X dan 8, ini FBB-nya adalah 2. 2-nya kita pilih positif ini. Kenapa? Karena 6X kita bagi 2 hasilnya adalah 3X, 8 kita bagi 2 hasilnya 4. Nah, ini kita cari bentuknya sama, yaitu 3X plus 4, 3X plus 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita tarik ke depan, kemudian dikalikan dengan X plus 2. Sehingga bentuk dari 3X kuadrat plus 10X plus 8, ini jika kita faktorkan, ketemunya yaitu 3X plus 4 dikalikan X plus 2. Kita ke contoh yang 9. Sekarang 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12. Ini jika kita faktorkan bagaimana? Langkahnya sama, yaitu 2 dikalikan negatif 12. Hasilnya adalah negatif 24. Kita cari semua faktor-faktornya, yaitu 1 dikali negatif 24, 2 dikali negatif 12, 3 dikali negatif 8, 4 dikali negatif 6. Kemudian seperti kita balik, negatif 1 kali 24, negatif 2 kali 12, negatif 3 kali 8, dan negatif 4 kali 6. Sekarang kita cari faktor-faktornya jika dijumlahkan bernilai 5 positif, yaitu koefisien dari X yaitu 5. 5 ini bernilai positif kan? Nah, sekarang kita cari apakah pasangan 1 dan negatif 24 jika kita tambahkan atau jumlahkan menjadi negatif 23. Ternyata bukan. Yang 2 dan negatif 12 juga bukan, 3 dan negatif 8 jika dijumlahkan negatif 5 juga bukan, 4 dan negatif 6 jika dijumlahkan negatif 2 juga bukan, 1 dan negatif 1 dan 24 juga bukan, negatif 2 ditambah 12 juga bukan, negatif 3 ditambah 8, 5. Ya, ini benar. Kalau yang negatif 4 ditambah 6 hasilnya 2 juga bukan. Berarti kita pilih negatif 3 dan 8. Sehingga kita tulis menjadi 2X kuadrat. Nah, negatif 3 dan 8 yang lebih kecil mana? Negatif 3. Berarti ini kita taruh di depan untuk memudahkan.
Jika nanti ternyata tidak bisa, bisa dibalik, yang 8 ditulis terlebih dahulu. Ditambah 8x dikurangi 12. Nah, sekarang kita perhatikan yang 2x kuadrat dikurangi 3x. Ini kita faktorkan sehingga kita beroleh x dikalikan 2x kurangi 3. Sekarang perhatikan yang 8x kurangi 12. Ini FPB-nya yaitu adalah berapa? 4. 4 yang positif. Sehingga ini dikalikan 2x kurangi 3. Nah, ini kan sudah sama kan? Berarti 2x kurangi 3 dikalikan x plus 4. Sehingga pemfaktoran dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 hasilnya adalah 2x dikurangi 3 dikalikan x plus 4. Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini, dan untuk materi berikutnya yaitu adalah pecahan bentuk aljabar. Silahkan dipelajari terlebih dahulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.